Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 3581, tidak cukup untuk menggambarkan diriku. Keadaan hampir koma. Kaisar Zantian dan Yuntianyu segera membawa Luo Xiu kembali ke gerbang kaisar di wilayah 9 surga. Luo Yuer tentu saja mengikutinya. Melihat Luo Xiu yang tak sadarkan diri, mata indahnya dipenuhi air mata. Tentu saja dia sudah tahu. Orang-orang kuat dari dunia lain itu muncul untuk menculiknya dan mengancam Luo Xiu. Kedatangan Luo Xiu adalah untuk melindunginya. Namun meski kesadarannya tenggelam dalam koma, tapi tidak tahu kenapa, Luo Xiu tampaknya masih bisa merasakan apa yang terjadi di dunia luar. Misalnya, percakapan antara Di Zantian dan Yuntianyu. Kedua kata-kata mereka penuh dengan kekhawatiran. Pukulan Raja Abadi sangat mengerikan dan dahsyat. Mereka khawatir fondasi Tao Luo Xiu telah rusak parah. Trauma seperti itu akan sulit dipulihkan dan ditakdirkan membutuhkan waktu lebih dari puluhan ribu tahun untuk dikultivasikan. Yuntianyu juga menyebutkan bahwa fondasi daunnya rusak saat itu, dan situasinya sangat mirip dengan Luo Xiu. Hanya, Yuntianyu awalnya adalah Raja Abadi, namun dia terkena pukulan biasa dari sang penguasa. Untuk ini saja, Yuntianyu harus menanggung hampir 3000 era kekacauan sebelum ia dapat memulihkan fondasi Dao yang rusak. Alasan mengapa sang penguasa menyerangnya saat itu adalah karena Yuntianyu hampir memasuki wilayah penguasa pada waktu itu. Itu karena kemalangan seperti itu. Meskipun Yuntianyu memulihkan kerusakan pada basis daunnya, dia masih kehilangan kesempatan terbaik untuk maju ke ranah dominasi. Fondasinya rusak, meskipun Luo Xiu masih pingsan. Namun dalam hatiku, aku merasa sedikit tercengang. Dari manakah fondasi jalan itu berasal? Yuntianyu dan Di Zantian memeriksa tubuhnya. Secara umum, fondasi Tao yang dibentuk oleh para pendeta terletak di dantian. Mereka tidak dapat merasakan aura Tao yang agung di dantian Luo Xiu, tetapi hanya fluktuasi Tao yang lemah. Jadi mereka mengira bahwa basis Tao-nya rusak. Namun pada kenyataannya, fondasi jalan besar yang diciptakan Luo Xiu sama sekali tidak ada di dantian. Tapi seluruh tubuhnya adalah fondasi jalan agungnya. Kalau kau ingin menghancurkan Daojinya, kau hanya bisa memusnahkan tubuhnya hingga menjadi abu. Alasan mengapa Yuntianyu dan keduanya merasakan fluktuasi lemah Taoisme. Itu karena dia telah bertarung berturut-turut dan menahan serangan sang abadi, dan kultivasinya telah benar-benar habis, jadi auranya lemah. Tapi sekali lagi, pembunuhan ini, itu sungguh berbahaya. Lupakan mereka yang berada di puncak Origin Destruction. Akhirnya, Raja Abadi mengambil tindakan. Untung, Yuntianyu ada di sana, jadi yang harus dia tanggung hanyalah pukulan biasa dari Raja Abadi, bukan pukulan telak. Jika tidak, sekalipun dia memiliki kekuatan pola kuno untuk melindungi tubuhnya, saya khawatir dengan tingkat kultivasinya saat ini, mustahil untuk menghentikan pembunuhan habis-habisan seorang abadi. Akan tetapi, jika Anda memikirkannya dari sudut pandang lain, baik Yuntianyu maupun Di Zantian tidak optimis dengan situasinya. Jadi bagi garis keturunan perampas kehidupan dan dunia pemusnahan, mereka harus dan wajib percaya bahwa dia telah menderita kerugian besar dan tidak akan mampu lagi menimbulkan ancaman atau pengaruh terhadap bencana di masa mendatang. Generasi pria berbakat dan kuat telah menciptakan reputasi abadi dan tak terkalahkan. Namun seperti matahari yang terbenam atau komet yang jatuh ke tanah, kejayaan itu pun sirna. Kembali ke Dimen. Waktu berlalu dengan tenang. Ketika kesadaran Luo Xiu terbangun dari kegelapan. Pertarungan di puncak kehampaan. 6 bulan telah berlalu. 6 bulan bukanlah apa-apa bagi para pendeta abadi. Bahkan bagi sebagian besar pendeta, tidak ada konsep langit dan bulan di dalam hati mereka, yang ada hanya tahun. Kamu terbangun, dan kamu koma selama setengah tahun. Tidak, Yuntianyu datang mengunjungi Luo Xiu ketika dia bangun, dan dia biasanya mengukur waktu dalam tahun. Masalah ini salahku. Kalau saja aku sudah mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, perampas kehidupan sialan itu seharusnya tidak punya kesempatan untuk menyerangmu. Rasa bersalah muncul di wajah tua Yuntianyu dan hatinya penuh dengan permintaan maaf. Kakak senior, tolong jangan katakan itu. Luo Xiu berkata cepat, kamu sudah cukup banyak membantuku selama bertahun-tahun. Seluruh hal, kecuali tata letak misu dan perampas kehidupan. Luo Xiu sebenarnya ikut serta dalam tata letaknya. Saluran intelijen yang dikendalikan Yuntianyu mengetahui beberapa tren garis keturunan perampas kehidupan. Setelah kedua orang itu berdiskusi, mereka sampai pada kesimpulan bahwa pembunuhan Luo Xiu bukan hanya bagian dari dunia kehancuran, tetapi juga garis keturunan perampas kehidupan. Gadis-gadis di sekitar Luo Xiu semuanya ada di gerbang kaisar. Gerbang kaisar dipimpin oleh Yuntianyu, dan ada banyak formasi sihir yang diatur oleh Yuntianyu. Jika misu dan perebut kehidupan ingin membunuh Luo Xiu, mereka pasti tidak akan memilih untuk melakukannya di sini. Oleh karena itu, Luo Xiu berspekulasi bahwa jika pihak lain ingin membunuhnya, hal yang paling mungkin dilakukannya adalah menggunakan kerabat dan teman-temannya sebagai alat perencanaan. Di luar gerbang kekaisaran, ayahnya, Tai Sangyu, dan Luo Yuer keduanya dapat menjadi target para pemusnah dan perampas kehidupan yang kuat. Berdiri diam dan simpulkan tren berdasarkan kecerdasan. Konfirmasi akhir.
Sasaran sang penghancur sakti sekaligus perampas kehidupan tengah tertuju pada Luo Yue. Karena itu, Luo Xiu dan Yun Tianyu tiba pada saat kritis. Meskipun ada beberapa kecelakaan, namun Luo Xiu sendiri tidak mengalami kerugian apapun, hanya saja kultivasinya sangat terkuras dan dia terluka serta koma selama 6 bulan. Selama beberapa tahun terakhir, Anda memasuki negara ini terlalu cepat, jadi ini adalah cara yang baik untuk beristirahat dan memulihkan diri. Yun Tianyu tidak banyak bicara tentang cedera Luo Xiu. Dia takut Luo Xiu tidak akan bisa menerima hasil seperti itu. Namun Yun Tianyu jelas berpikir terlalu banyak. Tidak seorang pun yang mengetahui kondisi fisiknya lebih baik daripada Luo Xiu. Baiklah, aku juga harus tenang dan mengumpulkannya. Luo Xiu mengangguk dan berkata, benar sekali. Jika kamu mengumpulkan lebih banyak pengetahuan, mungkin dalam beberapa tahun kamu akan dapat mengumpulkan banyak pengetahuan, seperti ketika kamu melompat dari alam Kaisar Suci ke alam Kaisar Agung sekaligus, membuat kemajuan pesat. Kata Yun Tianyu sambil tersenyum. Kakak senior, kamu tidak mengerti. Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengerti. Yun Tianyu tercengang. Keberadaannya yang agung dan abadi di level raja, hampir mendekati keberadaan seseorang yang hampir melangkah ke ranah dominasi. Bocah ini benar-benar bilang kalau dia tidak mengerti. Tapi apa maksudnya dengan ini? Tepat saat Yun Tianyu sedang bingung, Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan mendesah, sudah kubilang kau sama sekali tidak mengerti apa maksudku. Maksudku adalah aku harus tenang dan mengumpulkan energi untuk sementara waktu, kemudian aku dapat secara alami mencapai alam puncak cakra sumber, dan kemudian melangkah ke alam sumber secara alami. Yun Tianyu, kamu masih belum mengerti tentang kuda? Fondasi daoku tidak rusak sama sekali. Pukulan abadi dari perebut kehidupan hanya membuatku koma selama 6 bulan. Selain itu, tidak ada gejala sisa lainnya. Luo Xiu mengangkat bahu. Tidak ada gejala sisa? Yun Tianyu tiba-tiba berdiri. Itu adalah pukulan telak yang sebanding dengan pukulan abadi biasa. Anak ini malah bersikap seolah dia baik-baik saja. Yun Tianyu mengulurkan tangan dan mencubit wajah Luo Xiu. Monster macam apa kamu, bocah? Pada masalah semacam ini, tentu saja, dia tahu bahwa Luo Xiu tidak memaksakan senyum, tetapi tidak ada yang benar-benar terjadi. Dan semakin tidak terjadi apa-apa, itulah hal yang terbesar. Karena ini terlalu luar biasa, terlalu tak masuk akal. Sulit baginya, seorang raja abadi, untuk mengerti. Tahukah Anda, dia berada di alam roda sumber, alam roda sumber, alam roda sumber. Tanda seru. Aku bukan monster. Luo Xiu tertawa bodoh. Seketika wajahnya menjadi datar dan dia berkata dengan serius, kata monster tidak lagi cukup untuk menggambarkan diriku. Bab 3582 Luo sedang dalam masa pemulihan. Seberapa kuat Luo Xiu? Kata-kata tentang masalah ini. Bahkan Luo Xiu sendiri harus merenung dalam waktu yang lama. Dibandingkan dengan para pendeta roda sumber di alam yang sama, dia jelas jauh lebih kuat. Dibandingkan dengan para pendeta dari alam sumber yang tingkatannya jauh lebih tinggi darinya, dia masih sangat kuat. Dibandingkan dengan para biksu Yuan Mi yang berada di luar dua alamnya, dia masih terlalu kuat. Lebih kuat dari puncak Origin Destruction. Wilayah kekuasaannya masih wilayah sumber. Namun tingkat kekuatannya telah melampaui lingkup alam asal. Itulah sebabnya kita menggunakan kata-kata seperti monster dan penjahat. Tidak lagi cukup untuk menggambarkan tirani Luo Xiu. Ku bilang, bisakah kita bersikap rendah hati? Yun Tianyu terdiam. Tapi sekali lagi, fondasi daomu tidak rusak. Ini adalah hal yang baik. Itu berarti rencana pembunuhan dan perhitungan kedua belah pihak, misu dan perampas, sepenuhnya sia-sia, dan sekelompok orang di puncak Origin Mi terbunuh dengan sia-sia. Bahkan jika malapetaka terjadi di masa depan, para master misu dan usurper akan membangkitkan Yuan Mi yang jatuh, tetapi membangkitkan Yuan Mi juga akan membutuhkan kehilangan kultivasi. Ini adalah masalah yang diciptakan oleh para master alam utama kita selama perang malapetaka. Kondisi yang menguntungkan. Sedangkan untukmu, aku hanya perlu menyampaikan berita, mengatakan bahwa fondasi daomu telah rusak, dan kultivasimu akan mandek setidaknya selama puluhan ribu tahun. Itu juga dapat melumpuhkan pihak pemusnah dan perampas, sehingga mereka tidak akan lagi mengirim orang kuat untuk menargetkanmu. Dan Anda dapat menggunakan waktu ini untuk berlatih keras dan berkembang. Terserah Anda sejauh mana Anda dapat berkembang saat itu. Mata Yun Tianyu menyipit. Hasilnya berbeda. Ditakdirkan untuk memiliki hasil yang berbeda di masa depan. Dia merasa bahwa Luo Xiu mungkin merupakan kunci yang tak tertandingi untuk perang ketiga antara kedua dunia ini, yang hampir putus asa. Dapatkah dikatakan bahwa Tuan Kekaisaran telah mengantisipasi semua ini bertahun-tahun yang lalu? Kakak senior benar, aku juga merencanakan seperti ini, tepat pada waktunya untuk mempelajari prinsip-prinsip memadamkan kehampaan, kata Luo Xiu. Lebih baik kau bersabar, nak. Penggabungan antara memadamkan kehampaan dan prinsip-prinsip abadi telah dicoba oleh banyak orang sejak zaman dahulu hingga sekarang. Bahkan jika seseorang berhasil sekali, sulit untuk mencapai tingkat yang tinggi. Prinsip Dao diri sejatimu sudah sangat kuat, kata Yun Tianyu tanpa berkata apa-apa. Berdasarkan tingkat pertumbuhan Luo Xiu, hanya masalah waktu sebelum dia melampauinya.
Saat itu, Luo Xiu masih seorang pria kecil yang bahkan belum memiliki tingkat kultivasi Kaisar Agung. Sekarang dia akan tumbuh menjadi pohon raksasa. Pada saat yang sama, tentang pertempuran pamungkas, itu juga menyebar di dunia abadi. Bagi para biksu tingkat rendah, hal itu tidak menjadi masalah, karena mereka sudah terbiasa mendengar berbagai perbuatan Luo Xiu. Pemilik nama ini hampir seperti orang penting yang diisukan di hati para biksu tingkat rendah. Bagi para pendeta yang kultivasinya telah mencapai alam sumber atau lebih tinggi, suasana hatinya jauh lebih rumit. Terutama mereka yang menargetkan Luo Xiu. Misalnya, di Origin, seseorang menargetkan Luo Xiu. Contoh lainnya, Cao Song, yang telah melemparkan Luo Xiu ke tanah kehancuran kuno untuk membela diri, kini bahkan lebih ketakutan lagi, karena ia tahu betul bahwa dengan status dan kekuatan Luo Xiu saat ini, membunuhnya hanya tinggal kata-kata. Hanya kata-kata. Oleh karena itu, ketika dia mendengar berita bahwa Luo Xiu bertempur dengan musuh yang kuat, dan diserang serta dikomplotkan oleh seorang yang kuat tingkat abadi, sehingga daojinya rusak, Cao Song tidak sabar untuk tertawa terbahak-bahak. Haha, kamu, Luo Xiu, apakah kamu di sini juga? Namun Cao Song tidak berani tertawa. Karena meskipun dasar Dao Luo Xiu rusak dan kultivasinya berhenti di sini, dia masih berada di tingkat penghancuran sumber. Segera setelah itu, Sekte Kaisar juga merilis berita bahwa Luo Xiu, pemimpin Sekte Kaisar, akan berlatih dalam pengasingan sejak saat itu. Dan sebenarnya, Luo telah tinggal di Sekte Kaisar selama beberapa waktu baru-baru ini, terkadang memberikan nasihat tentang peningkatan kultivasi para gadis, dan terkadang membawa Heimi untuk menjebaknya dalam formasi guna mempelajari prinsip-prinsip Tao di tubuhnya. Pada saat yang sama, Yun Tianyu juga menggunakan salurannya sendiri untuk mengirim sejumlah batu kristal berisi prinsip-prinsip yang tidak lengkap ke gerbang Kaisar dari tempat asal dan kekosongan dua alam. Batu kristal yang mengandung prinsip-prinsip yang tidak lengkap tidak terlalu penting bagi orang lain. Bahkan jika batu-batu itu dibeli oleh beberapa orang kuat, batu-batu itu digunakan untuk mempelajari misteri prinsip-prinsip pemadaman kekosongan dan memahami lawan-lawan mereka. Bagi Luo Xiu, apakah itu kristal yang mengandung prinsip pemusnahan yang tidak lengkap atau prinsip keabadian yang tidak lengkap, semuanya berguna bagi Luo Xiu. Dia dapat menyerap prinsip-prinsip yang tidak lengkap ini dan menggunakannya untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Lalu, disinilah masalahnya. Luo Xiu punya tebakan dalam benaknya. Hanya dengan menyerap dan menyempurnakan Tao yang belum sempurna, tingkat kultivasi seseorang dapat meningkat. Namun, bagaimana jika Tao yang lengkap ditelan dan diserap? Misalnya, prinsip Tao Misu dalam tubuh Heimi adalah yang kuat di alam penghancuran asal. Sistem prinsip Tao lengkap dan tidak ada yang namanya tidak lengkap. Jika Anda menelan semua Tao dalam tubuhnya, menurut perkiraan Luo Xiu, itu sudah cukup baginya untuk menembus puncak cakra sumber dalam sekejap, atau bahkan mencapai alam sumber dengan segera. Itu bukan hal yang mustahil. Jadi baru-baru ini, setiap kali tatapan Luo Xiu tertuju pada Heimi, pria kuat di tahap akhir dunia Misu ini merasa ketakutan. Saat ini, kultivasiku terus berkembang. Ketika mencapai tingkat yang cukup kuat, sudah pasti aku akan bisa menembus alam puncak cakra sumber. Luo Xiu merenung dalam hatinya. Dia menantikan bagaimana kekuatannya secara keseluruhan akan berubah setelah menerobos ke alam sumber kehancuran. Jika prinsip Tao diri sejatinya dapat mencapai tingkat yang sebanding dengan prinsip Tao tingkat abadi, itu akan sungguh sempurna. Orang jenius jatuh seperti komet. Beberapa orang bersorak kegirangan. Beberapa orang mendesah karena menyesal. Tentu saja, beberapa orang datang ke gerbang Kaisar untuk mengunjungi Luo Xiu. Beberapa orang yang datang berkunjung memang datang dengan tulus, dan beberapa di antara mereka mungkin adalah mata-mata yang diatur oleh penggarap kehancuran atau garis keturunan perampas kehidupan untuk mencari tahu kebenaran. Hari ini, orang lain dari Dimen datang berkunjung. Di aula gerbang Kaisar, Luo Xiu menerima orang-orang ini. Kakak Luo, seorang pria berpakaian hijau berjalan masuk sambil menangkupkan tangan dan tinjunya ke arah Luo Xiu. Setelah beberapa tahun, ada sedikit perubahan kehidupan di wajahnya. Dan orang ini adalah Liu Hao, yang pernah memprovokasi Luo Xiu dalam pertempuran keajaiban tak terkalahkan, tetapi dikalahkan olehnya. Banyak generasi muda saat itu telah mencapai tingkat Kaisar Agung. Menurut praktik umum, jika seseorang mencapai alam Kaisar Agung, seseorang perlu pergi ke tempat asal atau dua kehampaan dan memasuki medan perang untuk mendapatkan pengalaman. Telah terjadi banyak perkelahian selama bertahun-tahun. Liu Hao tidak diragukan lagi telah tumbuh jauh lebih pesat daripada sebelumnya, dan hal itu juga membuatnya menyadari betapa tidak pentingnya dan konyolnya dia saat itu. 12 tertinggi generasi muda tentu saja terkenal. Namun, di medan perang di antara dua alam atau tempat asal, dia hanyalah orang biasa. Jika dia ceroboh, dia mungkin terancam jatuh. Dan ini hanyalah konflik dan perang berskala kecil. Begitu malapetaka perang antara kedua dunia itu pecah, itu akan menjadi medan perang yang benar-benar mengerikan dan kejam. Kecuali Liu Hao. Ada yang lain, beberapa di antaranya adalah yang terbaik di antara generasi muda, beberapa orang kuat dalam daftar alam asal, dan utusan dari berbagai kekuatan besar. Semuanya, silakan duduk. Luo Xiu tersenyum tipis.
Dulu aku tidak sebaik dirimu, dan aku masih belum yakin. Tetapi sejak perang keajaiban tak terkalahkan, ketika kau mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk melawan pasukan pemusnah untuk memberi kami waktu mundur, aku menghormatimu. Bahkan jika fondasi Daomu rusak dan kau telah berhenti memperbaiki, rasa hormat ini tetap tidak berubah. Liu Hao berkata dengan serius. Ini adalah obat rahasia keluarga kami. Mungkin ini bisa membantu menyembuhkan lukamu. Peri Yue juga datang dan mengambil botol giok dan meletakkannya di atas meja. Luo Xiu mengangkat tangannya dan meraihnya, lalu botol giok itu jatuh ke tangannya. Tentu saja, ia tidak perlu meminjam pil-pil ini untuk memulihkan luka-lukanya, karena ia tidak mengalami luka apapun. Setelah bangun dari koma, semuanya baik-baik saja. Namun, dia tahu bahwa keluarga di balik Peri Yue adalah keluarga transenden yang kedua setelah 9 tanah suci abadi. Pasti luar biasa bagi keluarga seperti itu untuk dapat mewariskan pengobatan rahasia, bukan? Ketika Anda membuka botol giok, aroma obat yang menyegarkan memenuhi udara. Meskipun Luo Xiu telah berhenti mempelajari alkimia dalam beberapa tahun terakhir, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki visi dan pengetahuan. Ini jelas merupakan ramuan ajaib yang terbuat dari obat ajaib tingkat sumber. Terutama dalam hal penyembuhan, efeknya luar biasa. Luo, tolong ucapkan terima kasih pada peri. Luo Xiu mengepalkan tangannya sebagai ucapan terima kasih dan menyingkirkan botol giok itu dengan lambaian tangannya. Dia sendiri tidak dapat menggunakannya, tetapi orang-orang di sekitarnya masih dapat menggunakannya. Bab 3583 Beranikah kau? Kecuali untuk kunjungan. Para jenius muda ini juga memiliki beberapa tugas yang diberikan oleh para tetua mereka. Sama seperti Peri Yue, obat rahasia keluarga tidaklah sulit diperoleh mengingat statusnya, tetapi bagi keluarga, obat rahasia ini sangat berharga dan tidak akan diberikan dengan mudah. Tapi sekarang telah diberikan kepada Luo Xiu. Itu tentu memiliki tujuan lain. Sama seperti momen ini. Saat Luo Xiu menyimpan ramuan itu, pesan Peri Yue sampai ke telinganya. Para tetua keluarga meminta saya untuk bertanya, jika tingkat kultivasi Anda benar-benar tidak dapat ditingkatkan, apakah Anda bersedia menggunakan keterampilan yang telah Anda latih? Kungfu. Luo Xiu mendengar ini. Tiba-tiba menjadi jelas bagi saya. Jelaslah, sebagian orang beranggapan bahwa alasan mengapa ia tak tertandingi di zamannya, tak tertandingi dalam hal tirani, dan luar biasa berkuasa, mungkin terkait dengan keterampilan yang ia kembangkan. Kalau mau dikatakan ada hubungannya, itu memang ada hubungannya. Tanpa keterampilan penciptaan asli, dia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu, karena hanya setelah dia melatih keterampilan penciptaan asli, jati dirinya yang sebenarnya akan menjadi lebih kuat, dan dia akan mengaktifkan kekuatan yang tersembunyi dalam pola kuno. Tetapi sama sekali tidak mungkin untuk memunculkan kekuatan penciptaan yang asli. Adapun latihan lainnya, Luo Xiu tidak berniat menyerahkannya. Lagi pula, dia tidak benar-benar berhenti memperbaiki fondasi daunnya setelah rusak, jadi dia tidak akan bisa menukar keterampilan dan rahasia yang dia kembangkan untuk mendapatkan beberapa manfaat. Kita bicarakan nanti saja, jawab Luo Xiu enteng. Bukan hanya Peri Yue saja, tetapi orang lain juga turut menyampaikan pesan tersebut, dan makna umumnya pada dasarnya sama. Dalam hal ini, Luo Xiu menolak dengan ringan. Lagi pula, tidak seorang pun tahu bahwa dia tidak terluka untuk saat ini, tetapi itu tidak berarti tidak ada seorang pun yang akan tahu di masa mendatang. Kemudian, Luo Xiu tidak lagi menerima pengunjung yang datang mengunjunginya, dan mengumumkan kepada publik bahwa ia akan mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya dan tidak boleh mengganggu mereka. Situasinya menjadi lebih tenang akhir-akhir ini. Ekspresi wajah Yun Tianyu akhir-akhir ini sangat berat. Situasinya tenang, yang seharusnya menjadi hal yang baik. Namun untuk situasi saat ini, makin tenang keadaannya, makin tidak tenang pula keadaannya, sebab di balik ketenangan itu terdapat arus bawah yang penuh kekerasan. Apakah bencana akan datang? Tatapan mata Luo Xiu juga tertuju. Dia menikmati masa damai yang langka ini, tetapi kedamaian itu tidak bertahan lama karena saat itu bukanlah masa yang damai. Dari manakah penghiburan dapat datang di masa-masa sulit? Kultivasi saya hampir mencapai puncaknya. Saya berharap dapat mencapai alam sumber sesegera mungkin. Luo Xiu diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa dia dapat meramalkan bahwa begitu tingkat kultivasinya telah sepenuhnya menerobos, keseluruhan tingkat kekuatannya juga akan melonjak maju. Waktu berlalu dengan tenang. Saat Anda mencapai puncak Anda, itu datang lebih awal dari yang diharapkan Luo Xiu. Di ruang latihan rahasia, tubuh Luo Xiu mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kekuatan dao emas hijau yang bersirkulasi dalam tubuh memancarkan cahaya yang sangat terang saat ini. Luo Xiu dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan taonya meningkat dan berubah. Prinsip daunnya sebanding dengan tingkat penghancuran sumber dalam hal tingkat kekuatan. Lalu apa konsep transformasi selanjutnya atas dasar ini? Kekal. Suasana hati Luo Xiu naik turun. Meskipun dia menyapu puncak Yuan Mi dalam keadaan nalurinya yang sebenarnya dan tak terkalahkan. Tetapi dalam analisis akhir, dibandingkan dengan kedua dunia, tingkat kekuatannya masih agak rendah. Begitu perang antara kedua dunia pecah, malapetaka akan dimulai. Satu-satunya yang benar-benar dapat memengaruhi situasi adalah keabadian.
Jika Taoismeku dapat mencapai tingkat keabadian, ditambah dengan peningkatan kekuatan pola-pola kuno, setidaknya itu akan memberiku pijakan saat malapetaka melanda. Luo Xiu merenung dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa peningkatan kekuatan kultivasi tidak boleh terburu-buru. Tidak peduli seberapa mendesaknya situasi, ia harus tetap tenang dan mantap. Hanya dengan cara ini ia dapat memastikan peningkatan yang langgeng hingga mencapai puncaknya. Ketika situasi di dalam tubuh kembali tenang, Luo Xiu mengerutkan kening. Karena ia dapat merasakan bahwa meskipun jati dirinya lebih kuat dari sebelumnya, namun belum mencapai taraf keabadian seperti yang dipikirkannya. Bagaimanapun, dia telah menahan pukulan dari Raja Abadi. Pukulan itu tidak terlalu kuat, tetapi sebanding dengan pukulan berkekuatan penuh dari seorang abadi biasa. Oleh karena itu juga memberi Luo Xiu dasar untuk kekuatan Tao di tingkat abadi. Konsep. Justru karena ada kontras. Oleh karena itu, ia dapat yakin bahwa keadaan Taoismenya saat ini belum mencapai tingkat keabadian, tetapi berada di antara tingkat penghancuran sumber dan keabadian. Ia lebih kuat dari sumber kehancuran, namun lebih rendah dari keabadian. Sepertinya aku perlu meningkatkan kultivasiku sendiri untuk menembus alam sumber, sehingga kekuatan Tao dapat mencapai tingkat keabadian. Luo Xiu diam-diam berkata bahwa kultivasinya saat ini telah memasuki alam puncak roda sumber. Tetapi dibandingkan dengan prinsip-prinsip Tao saya, tubuh fisik saya tertinggal jauh. Luo Xiu sangat menyadari situasinya sendiri. Ia mampu bersaing dengan Yuan Mi di ranah Yuan Chao karena ia mengandalkan kekuatan prinsip Tao dan kekuatan pola kuno. Jika Anda kesampingkan keduanya, tingkat kultivasinya adalah roda sumber, dan tingkat fisiknya adalah tingkat dunia sumber. Dengan kata lain, begitu aku bertemu dengan lawan yang sangat kuat, selama aku dapat menahan kekuatan prinsip-prinsip Tao dan pola-pola kuno milikku, aku akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Namun, jarang sekali kita melihat makhluk yang telah menyempurnakan tubuhnya hingga ke titik ekstrim. Aku juga harus jalan-jalan. Luo Xiu perlahan berdiri. Ketika Anda mencapai puncak kultivasi, Anda dapat mencapai tempat manapun di dunia. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dunia pemakaman. Dia ingin melihatnya. Alam pemakaman tidak termasuk ke dalam dua alam tersebut. Namun, ada daerah perbatasan antara kedua alam dan alam Dao pemakaman. Terakhir kali Luo Xiu mengikuti para tetua Akademi Diri Sejati, tempat-tempat yang dikunjunginya juga berada di tepi alam Dao pemakaman. Bahkan jika kita menyelami lebih dalam lagi, kita masih berada di tepi jurang. Karena sejak zaman dahulu kala, tidak ada seorang pun yang mampu memasuki kedalaman alam Dao pemakaman. Sekalipun ada orang kuat yang dapat menghancurkan kehampaan dan keabadian, sangatlah mustahil untuk menyeberangi alam Dao pemakaman ke alam lain. Isu. Dahulu kala ada seorang master penghancur yang mencoba melakukan hal ini. Akibatnya, ia memasuki kedalaman alam Dao pemakaman dan tidak pernah kembali. Justru karena dunia kehancuran telah kehilangan seorang tuan. Hanya dunia abadi yang mampu bertahan sejauh ini. Kalau tidak, jika ada satu penguasa lagi di dunia penghancur selama bencana terakhir, sejarah akan ditulis ulang. Luo Xiu selalu merasakan hal itu. Pola kuno yang terintegrasi dengan jiwanya mungkin terkait dengan dunia pemakaman. Tetapi, tepat ketika Luo Xiu merencanakan perjalanan ke alam pemakaman, Yun Tianyu ada di sini. Saya punya tugas yang diberikan kepada kamu. Apakah kamu berani melakukannya? Keduanya duduk berhadapan di ruangan itu, dan Yun Tianyu berbicara. Berani. Luo Xiu tercengang. Karena Yun Tianyu tahu siapa dia dan secara logis tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dan karena dia mengajukan pertanyaan apakah dia berani atau tidak, itu berarti bahwa apa yang disebut tugas ini jelas tidak sederhana. Katakan padaku apa misinya dulu, tanya Luo Xiu. Yun Tianyu mengangguk. Pertama-tama, dia mengangkat tangannya dan menyegel tempat itu dengan kekuatan Taoisme. Awalnya ada lingkaran sihir untuk mengisolasi dunia luar, tetapi Yun Tianyu mengambil langkah yang tidak perlu ini hanya untuk menambahkan lapisan perlindungan ekstra. Ini menunjukkan bahwa apa yang ingin dia sampaikan kepada Luo Xiu sangat penting dan sangat rahasia. Melalui narasi Yun Tianyu, Luo Xiu secara kasar memahami apa maksudnya dan mengapa dia ingin mengajukan pertanyaan. Bab 3584 Misi yang Mustahil. Sepanjang zaman, dari tempat asal, lahirlah dunia keabadian dan kehancuran, dan dunia yang seharusnya lengkap terbagi menjadi dua. Ketika dua dunia melahirkan peradaban dan sistem kultivasi, orang-orang kuat di kedua belah pihak menemukan keberadaan dua alam. Dan ketika beberapa orang kuat telah berkultivasi hingga ke tingkat alam dominasi, mereka juga samar-samar merasa bahwa hanya ketika dua alam menyatu, dan mereka berada di alam dominasi, barulah mungkin bagi mereka untuk mengambil langkah lebih jauh. Pada awalnya, orang-orang kuat di pihak dunia abadi berharap untuk menyelesaikan masalah melalui cara damai, menggabungkan kedua dunia, dan akhirnya melengkapi persatuan dan koeksistensi kedua belah pihak. Namun kemudian sesuatu terjadi. Sedemikian rupa sehingga dunia kehancuran mengambil inisiatif untuk memulai perang, yang merupakan meletusnya perang pertama antara kedua dunia. Menurut apa yang dikatakan Yun Tianyu, ketika perang antara dua dunia meletus, kemungkinan besar garis keturunan perampas kehidupan sedang bekerja.
Silsilah perampas kehidupan sangatlah istimewa. Ia bukan milik keabadian, juga bukan milik Mieksu. Ia seperti dunia ketiga yang independen dari dua dunia. Sampai sekarang, telah terjadi dua bencana secara berurutan. Dalam situasi di mana dua dunia untuk sementara tidak dapat bersatu. Para pria kuat di kedua alam selalu menyimpulkan dan mempelajari kombinasi prinsip kedua alam dan sistem kultivasi. Bagi mereka yang berada di level dominan, ini adalah jalan lain menuju wilayah yang lebih kuat. Mengenai masalah ini, di masa lalu, ada juga yang menyebutkan antara Luo Xiu dan Yun Tianyu. Dunia abadi sedang melakukan penelitian. Dunia Mieksu juga mempelajarinya. Karena itu, di seberang dunia kehancuran, ada banyak pria kuat dalam kultivasi abadi yang telah ditangkap hidup-hidup dari zaman kuno hingga saat ini. Orang-orang kuat ini tidak terbunuh. Sebaliknya, dia dipenjara. Sama seperti Luo Xiu yang mempelajari prinsip-prinsip Tao Mieksu di tubuh Heimi, orang-orang kuat di dunia Mieksu juga mempelajari prinsip-prinsip Tao di tubuh Eternal Xiu. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada banyak kemajuan di kedua dunia. Tapi sekarang, Yun Tianyu tiba-tiba mengetahui sebuah berita. Adiknya, Yun Chenqi, diduga tewas dalam perang bencana kedua, tetapi sebenarnya ia ditangkap hidup-hidup oleh dunia Mieksu. Ia dipenjara selama bertahun-tahun dan sering digunakan oleh para kultivator Mieksu untuk mempelajari prinsip-prinsip Tao dalam tubuhnya. Orang-orang yang ditangkap hidup-hidup sebenarnya tidak dapat digunakan untuk mengancam Yun Tianyu. Karena dia sama sekali tidak khawatir pihak lain akan membunuh Yun Chenqi. Pada saat itu, hal terburuk yang dapat dia lakukan adalah meminta tuannya untuk mengambil tindakan dan membangkitkannya kembali. Dan yang paling menakutkan adalah penjara di mana kehidupan lebih buruk daripada kematian. Sebagai Raja Abadi, Yun Tianyu tidak bisa pergi ke dunia kehancuran untuk menyelamatkan orang, karena tidak peduli apakah itu adalah eksistensi tingkat abadi di kedua sisi. Begitu ia melintasi batas dan memasuki dunia orang lain, ia pasti akan ditemukan dan dirasakan. Itulah sebabnya Yun Tianyu datang ke Luo Xiu. Karena Luo Xiu tidak abadi, jika dia memasuki dunia kehancuran, dia tidak akan langsung ditemukan. Yun Tianyu bahkan tahu bahwa Luo Xiu telah pergi ke dunia kehancuran. Selain itu, sesuai dengan jati dirinya, baik di alam kekekalan maupun di alam kebinasaan, ia dapat bergerak bebas tanpa perlu khawatir akan ditolak dan ditekan oleh kehendak jalan besar. Dalam arti tertentu, Luo Xiu bukanlah kultivasi keabadian, tetapi kultivasi jati diri sejati yang tidak bergantung pada keabadian dan pemusnahan. Dari zaman dahulu hingga sekarang, orang-orang yang mengaku sebagai penganut jati diri sejati tidak mampu melakukan hal ini, seperti Yun Tianyu dan Di Santian. Mereka juga mengamalkan jati diri sejati, tetapi jati diri sejati mereka ada dalam kekekalan. Berkembang atas dasar Tao, itu tidak dianggap sebagai jati diri sejati. Itu hanya dapat dianggap sebagai sesuatu yang unik dan menciptakan Tao-nya sendiri. Dan jalan ini masih merupakan jalan yang abadi. Hanya Luo Xiu, dia sepenuhnya adalah Tao miliknya sendiri dan tidak termasuk dalam kategori abadi. Yun Tianyu juga memahami hal ini, sehingga dia dapat mengerti mengapa Tao Luo Xiu begitu kuat, jauh melampaui pemahaman mereka tentang Tao diri sejati. Sendiri, masuki dunia kehancuran. Menyelamatkan Yun Chenqi dan orang kuat lainnya yang dipenjara. Ini adalah tugas yang hampir mustahil. Karena di mana orang-orang kuat itu dipenjara, pasti ada orang-orang abadi yang dipenjara. Kecuali seorang ahli tingkat abadi pergi ke sana, tidak seorang pun dapat menyelesaikan misi penyelamatan. Tetapi tingkat keabadian tidak dapat dilewati. Jadi, hanya Yun Tianyu yang akan bertanya pada Luo Xiu apakah dia berani mengambil tugas ini. Saya bisa merasakan kekuatanmu telah meningkat dan membuat terobosan dalam beberapa hari terakhir. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keabadian sekarang? Yun Tianyu menatap Luo Xiu. Sepasang mata yang seolah memegang dunia, dipenuhi dengan harapan yang mendalam. Yun Chenqi adalah adik laki-lakinya dan satu-satunya kerabatnya di dunia ini. Awalnya aku mengira adikku sudah lama meninggal. Sekarang dia tahu bahwa dia masih hidup dan tidak dapat menyelamatkannya, betapa tersiksanya dia. Jika dia tahu, dia akan mempertaruhkan nyawanya atau terjun ke dunia kehancuran untuk menyelamatkan orang-orang. Namun, keberadaannya sangat penting bagi situasi keseluruhan dunia abadi, dan ia tidak dapat dibiarkan melakukan apapun yang diinginkannya. Ia perlu mempertimbangkan situasi keseluruhan dan berkorban demi situasi keseluruhan. Dia juga menggunakan saluran untuk menebus Yun Chenqi dari dunia kehancuran melalui transaksi. Tetapi pihak lainnya tidak membiarkannya pergi. Menurut beberapa berita, pihak dunia Mieksu tampaknya telah membuat beberapa terobosan dalam hasil penelitian dengan mempelajari Tao dalam tubuh Yun Chenqi. Sangat mungkin bahwa metode untuk mengintegrasikan keabadian dan Tao Muksu dapat disimpulkan di masa depan. Publik dan privat, misi penyelamatan ini penting. Tetapi jika Luo Xiu dibiarkan mempertaruhkan nyawanya, Yun Tianyu tidak akan menyebutkannya karena dia tidak bisa menukar hidup atau mati Luo Xiu dengan adiknya. Hanya penugasan tugas ini saja. Itu bukan dia. Itulah ketetapan yang diturunkan oleh Tuhan. Tuhan memintanya untuk datang kepada Luo Xiu, berharap Luo Xiu dapat pergi ke dunia kehancuran untuk melaksanakan misi ini.
Kunci misi ini adalah menghancurkan dunia kehancuran untuk mempelajari lebih lanjut integrasi kedua alam. Jika terbunuh di dunia kehancuran, bisakah sang master menghidupkannya kembali? Luo Xiu mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan kunci. Tidak bisa. Yun Tianyu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia adalah seorang master, dia juga adalah master dari dunia abadi. Dia dapat membangkitkan kembali orang-orang kuatnya yang telah jatuh di dunia abadi dan kekosongan dari dua alam. Namun jika ia terjatuh di dunia kehancuran, maka bahkan tuannya sendiri tidak dapat menghidupkannya kembali. Jadi ini adalah masalah yang sangat serius. Jika Luo Xiu meninggal di dunia kehancuran, dia benar-benar mati, kecuali jika penguasa dunia penghancur kehampaan itu bersedia membangkitkannya. Namun apakah kemungkinan ini ada? Saya bisa mencoba. Luo Xiu merenung sejenak lalu memberikan jawaban seperti ini. Kau yakin? Tanya Yun Tianyu dengan serius. Ini bukan keinginan pribadinya. Karena jika dia diberi pilihan, dibandingkan dengan dunia abadi, dia merasa keberadaan Luo Xiu lebih penting daripada saudaranya Yun Chengyi. Namun ini adalah ketetapan yang diturunkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Yun Tianyu juga tidak berdaya, tetapi dia juga tahu bahwa yang paling dikhawatirkan oleh para master itu adalah bahwa dunia kehancuran telah benar-benar menguasai metode mengintegrasikan prinsip-prinsip kedua alam. Begitu ini benar, para master dunia kehancuran pasti akan meningkatkan kekuatan mereka, dan malapetaka akan terjadi. Begitu malapetaka itu pecah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Di bawah tren umum seperti itu. Bagi para master unggul, tidak peduli betapa berbahayanya, bahkan jika mereka mengambil risiko mengorbankan seseorang dengan potensi tak terbatas seperti Luo Xiu, mereka tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Tetapi, ini sungguh tugas yang hampir mustahil. Bab 3585, beberapa hal perlu dilakukan oleh seseorang. Misi yang mustahil. Seorang pria yang sering membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin itulah alasannya mengapa para master unggul itu ingin memberikan tugas ini pada Luo Xiu. Saya juga berharap dia masih bisa menciptakan keajaiban. Luo Xiu tidak benar-benar terluka. Yun Tianyu dan Di Zantian mengetahuinya, dan jelas, penguasa superior juga mengetahuinya. Tapi beginilah masalahnya. Apakah Luo Xiu memiliki kemampuan untuk bersaing dengan level abadi? Jika kau ingin menjalankan misi ini, aku perlu melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Yun Tianyu tiba-tiba berbicara. Dalam sekejap, aura yang luar biasa luasnya meledak dari tubuhnya. Dia menekan kultivasinya sendiri ke tingkat abadi biasa. Mengumpulkan kekuatan Tao abadi, dia memukul Luo Xiu dengan telapak tangannya. Kecepatan telapak tangan ini nampaknya sangat lambat. Namun pada kenyataannya, ia menembus ruang dan waktu, tiba dalam sekejap, dan begitu kuatnya sehingga tidak ada level pemusnahan sumber yang dapat menahannya. Ledakan. Setelah satu pukulan, sosok Luo Xiu terbang keluar dan menghantam dinding aula, meninggalkan penyok berbentuk manusia. Tetapi kemudian, Luo Xiu melompat turun dari lubang berbentuk manusia di dinding dan menggerakkan otot-ototnya tanpa mengalami banyak trauma. Hasil tersebut mengejutkan Yun Tianyu. Anda harus tahu bahwa ketika dia diserang oleh Raja Abadi tingkat perampas kehidupan, Luo Xiu tidak sadarkan diri di tempat. Sekarang, pukulan yang besarnya sama. Meskipun Luo Xiu tidak bisa menahannya sepenuhnya, setidaknya dia tidak mengalami banyak trauma, yang berarti dia setidaknya memiliki kekuatan untuk melarikan diri di depan level abadi. Ini sebenarnya cukup. Karena misi Luo Xiu adalah menghancurkan rencana penelitian dunia kehancuran dan menyelamatkan para biksu abadi yang dipenjara seperti Yun Chenqi, tetapi tidak perlu baginya untuk bertarung langsung dengan para ahli abadi dari dunia kehancuran. Kau benar-benar ingin pergi? Ini adalah misi yang hampir membunuh. Aku tidak ingin kau mengambil risiko. Jika ini bukan ketetapan Tuhan, aku tidak akan memberitahukannya kepadamu sama sekali. Yun Tianyu menatap Luo Xiu. Bahkan setelah memverifikasi kekuatan Luo Xiu, dia masih tidak ingin Luo Xiu mengambil risiko. Beberapa hal memang tidak dapat dihindari. Bahkan jika aku tidak pergi, ketika malapetaka datang, aku akan bertemu dengan yang abadi. Selain itu, Anda juga mengatakan bahwa begitu dunia Muksu benar-benar mengembangkan metode untuk memadukan prinsip-prinsip kedua alam, maka penguasa Muksu akan sangat diperkuat. Begitu penguasa kita dikalahkan, maka bencana yang sesungguhnya akan datang. Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia punya pilihan, dia tidak ingin mengambil risiko. Tetapi kali ini, kecuali dia, tak seorang pun merasa yakin sedikit pun. Ini adalah misi yang berkaitan dengan hidup dan mati. Dia harus pergi dan memikul tanggung jawab ini. Dengan kemampuan besar datanglah tanggung jawab besar. Mungkin ini berarti ada beberapa hal yang Anda tahu tidak dapat Anda lakukan, tetapi Anda tetap harus melakukannya. Anda tidak punya pilihan selain melakukannya. Tentu. Jika dia tidak memiliki kekuatan, Luo Xiu tidak akan mati. Sebenarnya, dia hanya menahan serangan Yun Tianyu, hanya menggunakan kekuatan Taoismenya yang sebenarnya. Setelah kultivasinya mencapai puncak roda sumber, Taoismenya juga meningkat, mencapai tingkat antara tingkat puncak penghancuran sumber dan tingkat keabadian. Hasilnya telah mengkonfirmasi bahwa Taoismenya lebih lemah daripada abadi,
tetapi tidak sepenuhnya tidak berdaya, dan perbedaannya tidak terlalu banyak. Dan begitu dia menggunakan kekuatan pola kuno, itu akan menjadi berkah ganda. Dia merasa cukup baik untuk melawan keabadian. Tentu saja, kategori ini mengacu pada keabadian biasa. Jika itu adalah Raja Abadi atau tingkat Master setengah langkah, lupakan saja. Di antara dua alam hampa, banyak tempat tersebar seperti pulau, dan benteng-benteng dibangun satu demi satu. Di antara benteng pertahanan, melintasi kekosongan yang luas. Sebenarnya, di luar kedua alam itu, kekosongan itu sangat luas, dan ada berbagai macam misteri. Daerah yang dijelajahi oleh para biksu dari kedua alam itu hanyalah sebuah sudut dibandingkan dengan kekosongan yang tak terbatas. Misi Luo Xiu, yaitu menyeberangi dua alam hampa dan memasuki dunia kehancuran. Sebenarnya, Luo Xiu ingin melintasi alam dao pemakaman dan pergi ke dunia kehancuran. Namun, dunia pemakaman terlalu misterius, bahkan sang guru telah pergi dan tidak pernah kembali. Setelah memikirkannya sejenak, Luo Xiu pun melupakan ide tersebut. Sekalipun dia ingin pergi ke alam pemakaman, setidaknya dia harus mencobanya selangkah demi selangkah dan tidak punya pikiran untuk menyeberang. Sepanjang waktu, dunia kehancuran telah merambah ke dunia abadi, dan klan ilusi sedang tidak aktif dan tersembunyi. Ada juga beberapa pendeta dan kekuatan di dunia abadi yang dipaksa dan dipancing menjadi antek dan mata-mata di dunia kehancuran. Banyak orang percaya bahwa sulit bagi dunia kekal untuk menembus dunia kehancuran. Namun kenyataannya tidak demikian. Hanya saja, metode yang digunakan di dunia abadi ini bahkan lebih kejam. Beberapa biksu berbakat menghancurkan seluruh kultivasinya dan dikirim ke dunia kehancuran melalui jalur khusus. Kemudian, dia mempraktikkan sistem kultivasi Mieksu di dunia Mieksu, dan bangkit selangkah demi selangkah, sehingga memperoleh identitas dan statusnya di dunia Mieksu. Di permukaan, semua orang ini adalah pembudidaya kehancuran. Namun hati mereka adalah hati yang abadi. Yang paling kuat di dunia kehancuran adalah klan virtual dan klan mayat hidup. Namun bukan berarti hanya ada dua ras tersebut di dunia kehancuran. Ada pula kelompok etnis lain, seperti ras manusia. Hal yang sama juga berlaku di dunia abadi. Yang paling kuat adalah ras manusia, tetapi ada juga ras lain, dan jumlahnya ribuan. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Luo Xiu untuk melewati kehampaan dua dunia dan memasuki dunia kepunahan. Suatu hari dia memasuki dunia kepunahan, banyak hal yang hanya bisa dilakukannya sendiri. Jika tidak, bukan hanya orang-orang yang ditanam di dunia kepunahan yang akan berada dalam bahaya, tetapi dia juga akan berada dalam bahaya besar. Di atas permukaan, tidak banyak perbedaan antara dunia kepunahan dan dunia abadi. Hanya saja aura jalan agung yang meresap antara langit dan bumi agak berbeda dengan aura jalan agung di dunia abadi, sehingga terbentuklah dua sistem yang berbeda. Di dunia kepunahan, ras manusia tidaklah berstatus tinggi, dan hanya sedikit orang yang kuat. Berbagai kekuatan ras manusia juga telah dieksploitasi dan ditekan oleh ras virtual dan ras mayat hidup untuk waktu yang lama. Ras virtual dan ras mayat hidup merupakan ras-ras besar yang memiliki banyak cabang, kemampuan tinggi maupun rendah, serta bakat dan potensi yang kuat maupun lemah, yang menentukan identitas dan status mereka. Seorang pembudidaya manusia bernama Qiu Hong telah bersembunyi di dunia kepunahan selama bertahun-tahun. Untuk berintegrasi ke dunia kepunahan tanpa cacat apapun, dia memilih untuk bertemu dengan mitra Tao di sini dan memiliki keturunan. Di sebuah kota bernama Kota Ningping, Qiu Hong juga seorang kultivator manusia yang terkenal, dan kultivasinya berada di tahap akhir alam Kaisar Agung. Setidaknya dalam kategori kultivator tingkat rendah, kultivasi seperti itu tidak lemah. Jika saja aku tidak datang ke dunia kekosongan penghancur, tetapi masih berada di keabadian, seharusnya aku sudah menjadi seorang kultivator alam sumber sekarang, kan? Qiu Hong menatap langit luar, hatinya penuh dengan desahan. Beberapa hal selalu memerlukan seseorang untuk melakukannya. Ayah, 3 pemuda dan seorang gadis muda datang. Keempat orang ini adalah keturunannya di dunia kehampaan yang menghancurkan ini, 3 orang putra dan seorang putri. Bagaimana persiapannya? Qiu Hong berdiri dan berkata. Baru-baru ini, wali kota Kota Ningping menyinggung kekuatan klan Void. Qiu Hong memiliki firasat buruk, jadi dia berencana untuk membawa keluarganya pergi dari sini dan menetap di tempat lain. Bersambung.